Salam saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Indah sekali firman ini. Oleh karena itu kita mengambil tema penyesalan yang tepat. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya penyesalan itu datang selalu terlambat. Tetapi rupanya ada penyesalan yang datang pada waktu yang tepat. Sebagaimana dalam teks kita hari ini. Nah, renungan kita adalah salah satu ayat dari perikop yang sangat terkenal dan familiar di tengah-tengah kita, itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus menceritakan kisah ini kepada orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka tidak mengerti mengapa Yesus mau bergaul dengan orang-orang berdosa. Mereka mengkritik Yesus karena makan dengan para pemungut cukai, duduk dengan orang-orang berdosa, dan lain sebagainya. Untuk menjawab kritik orang Farisi dan ahli Taurat yang mengutuk pergaulan Yesus dengan orang-orang berdosa, maka Yesus mengangkat perumpamaan tentang hal-hal yang hilang dan ditemukan kembali. 3 perumpamaan diangkat Tuhan Yesus di dalam Lukas ini. Pertama, seorang gembala yang meninggalkan seorang domba yang gembala yang meninggalkan 99 domba untuk menyelamatkan satu yang hilang. Bayangkan ditinggalkan 99 hanya untuk mencari satu yang hilang. Lalu yang kedua, seorang wanita yang mencari dengan tekun untuk menemukan dirhamnya atau koinnya yang hilang. Yang ketiga, seorang ayah dengan sukacita mengampuni putranya ketika anaknya itu kembali dengan kerendahan hati dan bertobat dari perilakunya yang tidak baik. Ketiga perumpamaan ini sesungguhnya memiliki makna yang sama, yaitu pertobatan dan sukacita. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah peduli untuk senantiasa memulihkan setiap anak-anaknya yang telah jatuh dan yang telah terhilang. Justru Yesus mengatakan, aku datang untuk menyelamatkan yang hilang, bukan mengobati yang sehat. Dan kita juga harus mencerminkan sukacita setiap kita mengalami atau melihat sebuah pertobatan, baik di diri kita maupun diri orang lain. Sebagaimana Tuhan yang begitu bersukacita melihat orang yang bertobat. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kaum Farisi dan orang pemungut cukai yang sombong dan merasa diri kudus dan suci, yang begitu mereka rendahkan adalah saudara-saudara mereka yang mempunyai sifat kemanusiaan yang sama. Karena itu sepatutnya lah mereka senang dengan segala kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para pemungut cukai dan orang berdosa. Karena Allah bukanlah hanya Allah orang Yahudi saja, melainkan juga Allah bagi seluruh bangsa-bangsa lain. Allah adalah Tuhan semua orang. Ia kaya akan belas kasihan, baik bagi setiap orang ataupun semua orang yang berseru kepadanya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua perumpamaan Yesus adalah menunjukkan betapa senangnya Allah dengan pertobatan orang-orang yang berdosa. Bahkan yang sangat berdosa sekalipun. Dan ia siap menerima serta menjamu mereka dan
saat mereka datang untuk meminta ampun dan berubah. Apa yang terjadi dengan kisah anak yang hilang ini? Si anak bungsu yang sombong dan egois itu telah menghabiskan seluruh uang bagiannya dengan kesenangan duniawi. Ia menyia-nyiakan kasih dan segala berkat dari ayahnya yang dikaruniakan oleh Bapa Surgawi. Ketika kelaparan terjadi, ia bahkan iri bukan saja kepada manusia yang dapat makan, bahkan terhadap babi-babi yang terpaksa harus ia beri makan. Ia menyadari bahwa para pekerja ayahnya bahkan lebih baik keadaannya daripada dirinya. Yang lebih penting lagi, ia mengakui bahwa ia tidak menghormati ayahnya dan tidak menaati Tuhan dengan sikapnya yang jahat itu. Langkah pertama dari pertobatannya adalah ia mengaku bahwa ia salah kepada Tuhan dan kepada orang tuanya. Langkah kedua adalah menentukan respons yang benar. Ia lalu datang kepada ayahnya serta memohon pengampunan dengan segala kerendahan hati. Ia betul-betul sungguh menyesal dan tidak hanya menyesal, bahkan bertobat dari jalan yang tidak benar itu. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini bagi kita, kisah perumpamaan anak yang hilang, sesungguhnya membuat satu pesan yang indah bahwa kita memiliki Allah yang penyayang, Allah pengasih panjang sabar, berlimpah kebaikan dan kaya akan pengampunan. Ia tidak menginginkan satu pun dari ciptaannya kita anak-anaknya hilang. Apa yang membuat anak tersebut kembali dan bertobat? Yang membuatnya kembali dan bertobat adalah penderitaannya. Ingat, ketika kita berada di luar Tuhan, kita akan mengalami penderitaan. Keputusan yang paling tepat adalah kita harus berani berbalik sebelum semuanya menjadi terlambat. Inilah yang dilakukan oleh anak yang hilang ini. Maka dikatakan di sini, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan juga terhadap Bapa. Ungkapan ini merupakan sebuah langkah yang tepat, pertobatan yang sungguh-sungguh. Betapapun buruk dan berdosanya kita di masa lalu dan di masa kini, jika ada penyesalan dan pertobatan, maka Tuhan akan mengaruniakan hidup baru kepada kita. Pertobatan itu memang sulit, tetapi membawa satu harapan. Anak bungsu memberanikan diri untuk kembali pulang. Keberanian itu mendapat sambutan yang luar biasa. Ternyata sang ayah juga merindukan kedatangannya. Karena kasih pengampunannya dan kehidupan baru selalu tersedia bagi orang yang hilang. Demikianlah Tuhan menyambut kedatangan setiap orang yang berdosa untuk dipulihkan dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, sungguh luar biasa firman-Mu hari ini. Sebuah kata penyesalan dan sikap tegas dari anak yang hilang. Dia mau melakukan sesuatu yang sangat-sangat penting menjadi titik balik dalam hidupnya, yaitu penyesalan yang tepat. Bapa Sorgawi, kami sering berdosa dan melakukan perbuatan yang tidak baik. Tetapi kami abai untuk berbalik dan meninggalkannya, bahkan mengakuinya. Kami sering menambah perbuatan-perbuatan yang salah sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Tapi Tuhan tetap menanti, Tuhan tetap ingin kami kembali dan berbalik. Dan itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan senang melihat pertobatan orang berdosa. Tuhan senang melihat anak-anak-Mu tidak tersesat.
dan tidak berada di ujung kehancuran dan jatuh ke dalam jurang kematian. Tapi Tuhan mau, sebagaimana domba yang hilang, meninggalkan 99 demi satu anak domba untuk kembali. Seperti dirham yang hilang, dicari dan dicari terus. Dan demikianlah anak yang hilang ini menandakan bahwa kerajaan Allah adalah tempat kami datang untuk mengakui segala kelemahan dan kekurangan. Dan Allah menyambut kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kalau bukan karena kebaikan-Mu, kami sudah binasa. Di dalam Kristus Kau menyediakan jalan hidup dan kebenaran. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Pada hari ini, kami menerima kehidupan baru, beraktivitas, dan melaksanakan kewajiban kami. Tentunya itu semua karena kebaikan Tuhan dan bukan karena kemampuan dan kehebatan kami. Kami bisa sehat-sehat dan kuat menerima berkat dan sukacita, sahabat dan anak-anak yang baik, teman yang luar biasa, dan senyuman serta sapaan dari orang-orang sekitar kami menunjukkan bahwa kami membutuhkan orang lain, membutuhkan Tuhan agar kami beroleh sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini beserta anak-anak dan cucu kami dan suami dan istri serta kekasih-kekasih kami, teman sahabat dan orang-orang yang berada di sekitar kami. Biarlah kasih-Mu melingkupi kami selalu agar kami tetap berada di jalan yang benar. Dan jika kami tidak sengaja atau sengaja berdosa, izinkan kami kembali untuk datang dan menyesal serta meninggalkan segala kekurangan dan dosa kami. Tuhan Maha Pengampun, Maha Baik. Kau akan menerima setiap orang yang datang dengan semua penyesalannya. Terima kasih Tuhan, dan kami pun akan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena itulah karakter ilahi, yaitu mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kami. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.